Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakalla ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai propositional logic atau propositional logic inference rules. Aturan untuk mengambil kesimpulan. Sebelumnya kita telah sampai ke well form formula. Ini CPMK pertama di bidang kajian set, relation, and function. Kemudian kita telah membahas mengenai propositional logic, logical connectives, truth tables, normal form, well form formula, dan sekarang kita akan membahas mengenai propositional inference rules. Di dalamnya ada modus ponens, modus tollens, dan aturan-aturan yang lain. Tujuan pembelajaran yaitu memahami mengenai konsep propositional inference rules. Ini ada dalam bagian logika dasar, breakdown dari basic logic, di mana basic logic ini adalah breakdown dari matematika dasar CP Prodi nomor 15. Kemudian CP Prodi nomor 27, ini ada memiliki kemampuan manajerial tim, kerjasama manajemen diri, mampu komunikasi, lisan tertulis, dan melakukan presentasi. Pada CPMK ini diambil yaitu kemampuan manajemen diri, kemudian komunikasi, baik lisan maupun tertulis, dan mampu melakukan presentasi. Sub CPMK-nya memiliki kemampuan manajemen diri. Aturan-aturan inferensi, yang pertama ada modus ponens. Modus ponens ini berasal dari tautologi, P dan P implikasi Q, maka implikasi Q. Ini kita bisa tuliskan P dan P implikasi Q. Untuk menguji apakah itu adalah tautologi, di sini kita tuliskan P dan P implikasi Q. Kemudian implikasi Q. Maka ini kita buat tabel kebenarannya. Kita buat tabel kebenaran, di mana di situ ada dua proposisi, ada P, ada Q. Kemudian yang akan kita cari di kolom ketiga adalah ini, P implikasi Q. Nah, kemudian ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, ini merupakan P dan P implikasi Q. Ini ada di kolom ketiga. Dan di kolom kelimanya adalah secara lengkapnya, yaitu kolom keempat, implikasi Q. Ini P dan P implikasi Q. Atau ini adalah kolom 1 dan kolom 3. P ini 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. P implikasi Q ini hanya akan bernilai salah apabila P-nya true dan Q-nya false. P-nya benar, Q-nya salah, maka ini akan bernilai salah. Selain dari itu, benar. Kemudian 1 dan 3, kolom 1 dan kolom 3, P dan P implikasi Q. Dan itu hanya akan bernilai benar apabila kedua-duanya bernilai benar. Baris pertama, P-nya benar, kolom 1 benar,
kolom ketiga benar. Maka ini bernilai benar. Baris kedua, kolom pertama ini benar, dan kolom ketiga ini salah. Maka dia salah. Baris ketiga, kolom pertama salah, maka dia jelas salah. Baris keempat, kolom pertama benar dan kolom ketiga benar, maka dia adalah benar. Kemudian kolom kelima, kolom keempat implikasi key atau kolom pertama. Kolom keempat implikasi kolom pertama. Hanya akan bernilai salah apabila kolom keempat benar dan kolom pertama salah. Nah, kita lihat baris pertama, kolom keempat benar, kolom ke-1 benar. Maka ini bernilai benar. Kemudian karena premisnya ini salah, maka dia akan selalu bernilai benar. Kemudian kolom keempat ini benar dan kolom ke-1 benar, maka ini adalah benar. Kita lihat di nilai kebenarannya, ini semua bernilai benar. Nah, maka ini adalah tautologi. Ini adalah tautologi. Dari tautologi di atas itulah, kemudian di bawahnya ini kita dapatkan aturan, bisa P-nya di atas, premis pertama P, premis kedua P implikasi Q. Nah, atau di sini premis pertama P implikasi Q, premis kedua P. Nah, conclusion-nya adalah Q. Ini konklusinya adalah Q. Ini menjadi P1, ini P1, kemudian ini adalah P2, ini adalah P2, premis 2, kemudian ini adalah conclusion atau consequence, ini adalah conclusion atau consequence. Ini adalah premis atau antecedent atau hipotesis. Contohnya, kita memiliki proposisional P, yaitu Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor. Kemudian kita memiliki proposisional Fakultas Sains dan Teknologi. Ini nanti disingkat Saintek ya, karena di sini ada kata dan supaya tidak membingungkan. Jadi kita singkat menjadi Saintek. Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Kemudian premis yang pertama, ini adalah P implikasi Q. Jika P, maka Q. Jika Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor, nah ini jika P, kemudian maka Q-nya adalah Fakultas Saintek membuka program Doktor Teknik Informatika. Nah, ini adalah jika, maka. Ini adalah proposisional P, ini adalah proposisional Q. Dan premis yang kedua, Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor. Maka conclusion-nya adalah Q. Q yaitu Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Nah, kita dapatkan ini merupakan inference, kesimpulan, pengambilan kesimpulan dari premis-premis di atas. Kita memiliki premis pertama, ini premis kedua. Tidak ada yang menyatakan bahwa Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Tetapi karena ada sekumpulan proposisional seperti ini, nah maka kita dapat mengambil kesimpulan I, yaitu Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Oke, ini adalah modus ponens, law of detachment. Ini lambang dari therefore atau maka dari itu. Oke. Aturan yang kedua adalah modus tollens. Ini berasal dari tautologi negasi Q dan P implikasi Q. Nah, maka implikasi negasi P. Negasi Q. Ini menjadi premis pertama.
ini menjadi premis pertama, negasi Q, dan P implikasi Q ini premis kedua, ini menjadi premis kedua, P implikasi Q. Nah, kemudian implikasi negasi P ini adalah conclusion-nya atau konsekuensinya. Kita dapat memeriksa apakah itu adalah tautologi. Nah, silakan diperiksa. Ini adalah tautologi. Kita misalkan memiliki proposisional yang sama tadi, proposisi P dan proposisi Q. Untuk P, Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor. Proposisi Q, Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Premis pertama, negasi Q. Nah, maka dari proposisi ini kita dapatkan negasi Q, yaitu Fakultas Saintek tidak membuka program Doktor Informatika. Jadi negasi Q. Kemudian premis yang kedua, jika P maka Q. Jika Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor, ini jika, kemudian ini P, nah ini maka Q, ini adalah Q. Berdasarkan aturan modus tollens, apabila ada premis pertama negasi Q dan premis kedua P implikasi Q, nah maka kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P adalah, ini proposisi P, Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor. Negasinya, Prodi Teknik Informatika tidak memiliki 2 dosen profesor. Ini adalah pengambilan kesimpulan menggunakan modus tollens. Ini modus tollens berdasarkan tautologi. Nih, kita coba negasi Q ya. Ini kita contohkan lagi cara menguji apakah itu merupakan tautologi atau bukan. Di sini ada negasi Q dan P implikasi Q. P implikasi Q. Implikasi negasi P. Ini kita buat garis. Yang pertama, kemudian ini ada garis. Ini juga kita buat untuk tabel kebenarannya. Nah, kemudian sekarang kita mulai menuliskan proposisinya ada 2. Ada P dan ada Q. P dan Q ini nilainya 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Kemungkinannya adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah ada P implikasi Q. P implikasi Q. Ini kolom ketiga. Nanti akan kita koneksikan menggunakan dan. Ini di kolom keempat. Ini adalah negasi Q dan P implikasi Q adalah kolom ketiga. Kemudian kolom kelima, ini kita bisa cari dulu negasi P. Ini negasi Q nanti bisa di sini ya. 1, 2, 3, 4. Sini adalah negasi Q. Kemudian ini menjadi kolom ke-5, ini kolom ke-6. Kolom ke-6 dan kolom ke-7 adalah kesimpulannya. 5 dia adalah 5,
kolom ke-5, implikasi, kolom ke-6. Negasi Q ini adalah kolom ke-4. Kolom ke-4 dan kolom ke-3. P implikasi Q. P implikasi Q hanya akan bernilai salah apabila P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Maka ini ada baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4. Hanya baris kedua di mana P-nya benar, Q-nya salah. Maka ini bernilai salah dan yang lain bernilai benar. Kemudian negasi Q, ini adalah negasi dari kolom kedua. 1 menjadi 0, baris kedua 0 menjadi 1, baris ketiga 1 menjadi 0, baris keempat 0 menjadi 1. Kemudian kolom kelima, ini adalah kolom keempat dan kolom ketiga, min Q dan P implikasi Q. Kolom keempat dan kolom ketiga. Konektor dan akan bernilai benar apabila keduanya bernilai benar. Dan hanya ada di baris keempat, bernilai benar. Yang lain ada nilai 0, ada nilai 0, dan ada nilai 0. Kemudian baris ke-6. Baris ke-6 ini adalah negasi P. Kolom ke-1 dinegasikan. Baris pertama 1 menjadi 0, baris kedua 1 menjadi 0, baris ketiga 0 menjadi 1, baris keempat 0 menjadi 1. Selanjutnya kolom ke-7, ini adalah kolom ke-5 implikasi kolom ke-6. Ini akan bernilai false hanya jika kolom ke-5 bernilai benar dan kolom ke-6 bernilai salah. Kita lihat baris pertama, kolom ke-5 salah, 0, kolom ke-6, 0. Maka ini bernilai true. Baris kedua, kolom ke-5, 0, kolom ke-6, 0, maka ini bernilai true. Kolom ke-5, 0, maka true. Nah ini baris ke-4, kolom ke-5, 1, kolom ke-6, 1, maka ini juga 1, true. Nah kita lihat di kesimpulannya di kolom ke-7 ini, tabel kebenaran untuk formula ini adalah semuanya bernilai 1, nilai benar. Maka ini adalah tautologi. Baik. Selanjutnya, aturan yang ketiga, hipotetical silogisme. Di situ ada tautologi, berdasarkan tautologi, P implikasi Q dan Q implikasi R, maka implikasinya P implikasi R. Nah, di sini P implikasi Q ini menjadi premis pertama. Kemudian Q implikasi R ini premis kedua. Dan P implikasi R ini menjadi conclusion. Ini adalah premis pertama, ini premis kedua, dan ini adalah conclusionnya. Sekarang kita punya 3 proposisi, ada P, Q, dan R. P, misalkan Prodi Teknik Informatika, memiliki dosen profesor. Kemudian Q, Fakultas Saintek, program Doktor Informatika, membuka program Doktor Informatika. Kemudian R, UIN Sunan Kalijaga merupakan World Class Research University. Premis pertama, P implikasi Q. Jika Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor, maka Q-nya adalah Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Premis yang kedua, jika Q maka R. Jika Q-nya adalah Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika, maka R-nya adalah UIN Sunan Kalijaga merupakan World Class Research University.
Kemudian kesimpulannya, P implikasi R. Jika Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor, maka UIN Sunan Kalijaga merupakan World Class Research University. Ini pada proposisi-proposisi ini mungkin ada sebab akibat antara P, Q, dan R. Tetapi sebetulnya tidak harus selalu antara P, Q, R ini memiliki hubungan sebab akibat ya. Bisa jadi tidak memiliki sebab akibat. Misalkan P-nya adalah hari ini hujan, Q-nya ibu masak di dapur, C-nya adik masuk ke dalam kulkas. Nah, tidak ada sebab akibat karena hujan maka ibu masak, tidak selalu. Tetapi dapat bernilai benar dan salah. Dan benar salah ini yang nanti akan kita periksa. Selanjutnya, aturan yang keempat adalah disjunctive syllogism. Ini berdasar dari tautologi, ini P atau Q, dan negasi P. Nah, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi, P atau Q ini menjadi premis pertama. Kemudian negasi P ini adalah premis kedua. Dan Q ini adalah conclusion-nya. P atau Q, premis pertama, negasi Q ini adalah premis kedua. Kemudian Q ini adalah conclusion-nya. Ada dua proposisi P dan Q. P-nya adalah Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor. Q-nya adalah Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Kemudian premis yang pertama, P atau Q. Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor atau Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Ini adalah ataunya, ini adalah P, dan ini adalah Q. Premis yang kedua, negasi P. Prodi Teknik Informatika tidak memiliki 2 dosen profesor. Nah, maka kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah Q. Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Aturan yang kelima, addition. Ini berasal dari tautologi P, implikasi P atau Q. Premisnya ini hanya ada satu ya. Premis, conclusion. Jika ada satu premis P, conclusion-nya adalah P atau Q. Ini contohnya ada 2 proposisi P dan Q masih sama. P-nya adalah Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor. Nah, maka kesimpulannya, conclusion-nya atau konsekuensinya, P atau Q. Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor atau Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Nah, ini kita bisa periksa P implikasi P atau Q. P implikasi P atau Q. Kita memiliki proposisi P, kemudian ada proposisi Q, kemudian di sini ada P atau Q, dan di sini ada kolom 1, implikasi kolom 3. Ini adalah kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Ini bisa 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. P atau Q. Atau hanya akan bernilai salah apabila kedua-duanya salah. Nah, kita lihat baris keempat, kedua-duanya salah, maka ini salah. Ada 1, maka 1, ini 1, ini 1. Kemudian 1 implikasi 3 hanya akan bernilai salah apabila
kolom 1 ini nilainya true atau 1, dan kolom ketiga nilainya false. Kita lihat ini true dan true, maka ini true atau 1. Kemudian kolom 1 baris kedua ini 1, dan kolom ketiga 1, maka ini juga 1. Kemudian baris ketiga kolom 1 0, kolom 3 1. Ini berarti 1. Baris keempat kolom 1 0, kolom 3 0, maka ini juga menjadi true. Nah, kita lihat ini adalah tautologi. Baik, ini adalah tautologi. Tautologi dari P, implikasi P atau Q. Selanjutnya addition. Ini tadi addition P, implikasi P atau Q. Yang keenam simplification. Ini berasal dari tautologi P dan Q, implikasi P. Ini merupakan tautologi. Nah, maka ini menjadi premis dan ini menjadi conclusion. Premisnya P dan Q, conclusionnya adalah P. Contoh, Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor dan Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Ini adalah Q, ini adalah P. Premisnya P dan Q, conclusionnya adalah P, yaitu Fakultas Saintek Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor. Ini menggunakan aturan simplification. Yang ketujuh, conjunction. Conjunction ini adalah premis pertama P, premis kedua Q, conclusionnya adalah P dan Q. Ini menjadi premis pertama, premis kedua, conclusionnya. Ini kenapa dinamakan conjunction? Karena kesimpulannya ini berupa conjunction. Berasal dari masing-masing proposisi, ini bisa dikonjungsikan. Nah, contoh, ada proposisi P dan Q. Premis pertama P, premis kedua Q, Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Kesimpulannya P dan Q. Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor dan Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Nah, kemudian yang ke-8, aturan inference resolution. P atau Q ini menjadi premis pertama, kemudian negasi P atau R ini menjadi premis kedua, ini premis pertama, dan ini premis kedua. Q atau R merupakan conclusionnya. Premis pertama, premis kedua, dan ini conclusion. Ada 3 proposisi. P, Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor. Q, Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. R, UIN Sunan Kalijaga merupakan World Class Research University. Premis yang pertama, P atau Q. Ini adalah P atau Q. Kemudian premis yang kedua, negasi P, tidak di sini, negasi P, atau UIN Sunan Kalijaga, ini adalah R. UIN Sunan Kalijaga merupakan World Class Research University. Konklusinya Q atau R. Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika, atau UIN Sunan Kalijaga merupakan World Class Research University. Ini menggunakan aturan inferensi yang ke-8, resolution. Baik, itu tadi adalah ke-8 aturan inferensi yang dapat digunakan, mulai dari modus ponens, modus tollens, hypothetical syllogism, disjunctive syllogism, addition,
simplification, conjunction, resolution. Baik, silakan itu dipahami, kemudian dihafalkan, dan bersiap untuk latihan post-testnya. Demikian video kali ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.